Guys, kembali lagi bersama gue di Sakahayang Review. By the way, apa kabar para gamer yang kini sudah kolot dimanapun kalian berada? Pasti tahu dong dengan game PUBG dan FF. Namun bukan itu yang akan kita bahas, melainkan film Jepangan yang menurut kabar yang beredar, film ini menjadi awal dari terciptanya game tersebut. Film ini berjudul Battle Royale tahun 2000. Oke lah, karena film ini cukup panjang, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja, biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya sekelompok siswa yang tersadar di sebuah bangunan terbengkalai. Tak cuma itu, seluruh siswa-siswi di tempat ini terlihat dikalungi oleh sebuah alat yang aneh. Di tengah keheranan, mereka pun merasa ngeri saat melihat dua orang siswa yang so misterius ngejogrok di pojokan seperti karakter di dalam anime. Sesaat kemudian, datanglah seorang pria mirip paduka benteng Takeshi bernama Kitano. Dengan pengawalan ketat dari pasukan militer, Kitano meminta para murid untuk duduk karena saat ini ia akan menjelaskan sebuah peraturan penting yang akan mereka jalani. Sambil menuliskan huruf BR, Kitano mengatakan jika saat ini pemerintah telah mengesahkan undang-undang yang bernama Battle Royale, di mana murid-murid Bangor akan mendapat hukuman dengan cara diikut sertakan dalam permainan Battle Royale, alias saling menghabisi satu sama lain hingga tersisa satu orang yang akan menjadi pemenang. Kemudian, Kitano memperingatkan semua murid untuk menurut karena jika membantah ia tidak akan segan untuk menghabisinya. Dirasa sudah jelas, mereka diminta untuk menyimak video peraturan dalam permainan ini. Dalam rekaman itu, Kewes berskin PUBG bernama Iko Kimochi mengatakan jika saat ini mereka semua sedang berada di pulau terpencil yang tak berpenghuni. Di tengah penjelasan, Kitano pun kesal saat mendengar seorang murid yang malah ngegibah. Setelah memberi peringatan, Kitano meminta mereka untuk menyimak video ini dengan seksama. Kemudian, Iko menjelaskan jika Kitano selaku kepala pengawas akan mengumumkan orang-orang yang sudah mati setiap 6 jam. Kemudian, Iko mengungkapkan jika pulau ini nantinya akan terbagi menjadi dua, yaitu zona aman dan zona berbahaya. Jika peserta berada di zona bahaya, kalung yang mereka kenakan akan berbunyi. Maka dari itu, semua peserta yang berada di zona berbahaya harus keluar dari area tersebut. Karena jika tidak, kalung yang ada di lehernya akan meledak dalam waktu 1 menit. Tak cuma itu, kalung ini akan meledak jika seseorang berusaha untuk merusaknya. Mendengar hal itu, seorang siswa bernama Nobu merasa tidak terima karena semua ini melanggar HAM. Mendengar hal itu, Kitano yang muak berkata jika HAM tidak akan berlaku bagi siswa dan siswi berdebah seperti kalian. Setelah menyaksikan kematian Nobu, Kitano kembali melanjutkan rekaman video Iko yang tersisa, di mana cenah Battle Royale ini akan berlangsung selama 3 hari dan siapapun yang menang dalam permainan ini diperbolehkan untuk pulang. Namun jika tidak ada pemenang, semua orang yang tersisa akan mati bersamaan dengan kalung yang meledak. Dirasa sudah jelas, Kitano akan membagi tas yang berisi makanan minuman lengkap dengan peta dan kompas. Dan jika hoki, beberapa dari mereka akan mendapatkan senjata-senjata epik berupa bedil dan pistol atau senjata tajam. Dirasa sudah jelas, Iko akan mengabsen para murid untuk mulai melakukan survival sesuai urutan absen. Akamatsu Yoshio-kun. Hai. Inada Mizuho-san. Hai. 女子3番江藤めぐみさん。川田翔吾くん。
男子6番桐山和夫君、男子15番七原修也君。 Di saat itu pula, Suya yang terpanggil memberitahu Noriko jika dirinya akan menunggu di luar. どうした天童 Setelah keluar dari kelas, sontak Suya pun kaget saat melihat kewes bernama Tendo malah Tusun tertembak busur panah. 何やってんだよ Suwe sekali, Akamatsu pun harus menyusul Tendo ke lobi dengan cepat. Kembali pada Suya, setelah kabur dari peperangan, Suya yang melihat darah di tangan Noriko bergegas mengobatinya. Tapi sebelum itu, Suya berniat mengecek senjata miliknya. なんだこれ Sungguh apes, Suya malah mendapat jong berupa tutup panci. Sementara itu Noriko malah mendapatkan sebuah teropong. Entah akan berguna atau tidak, Suya berniat menyimpan tutup panci ini untuk berjaga-jaga. Kemudian, scene beralih pada si misterius Kiriyama yang tertangkap oleh tim perampas lutingan. Setelah menggeledah tas, mereka merasa konyol saat Kiriyama malah mendapat kipas benteng Takeshi. Ternyata benar, orang nolep di pojokan selalu GG seperti di serial anime. Kiriyama pun berhasil meratakan mereka dengan sekali gerakan hingga mampu mendapatkan berbagai lutingan yang berdamage. Sementara di sisi lain, pasangan bucin yang kena mental mulai putus asa dengan takdir cinta mereka saat ini. Melihat tebing karang yang curam, si Ayang tiba-tiba memiliki sebuah ide untuk mengajak pacarnya hidup bersama di alam selanjutnya. Akhirnya, pasangan bucin ini memilih untuk hidup bersama di dalam neraka. Di malam harinya, scene beralih pada KWS bernama Megumi yang sedang bersembunyi di dalam gudang. Saat melihat foto gebetannya, Megumi pun panik saat mendengar kedatangan seseorang. Rupanya orang yang datang adalah Mitsuko. Lantas, Mitsuko pun terkesan saat melihat Megumi yang mendapatkan senjata kerennya di listrik. Dirasa lumayan, Mitsuko berniat untuk merebutnya. Setelah menangkap Megumi, Mitsuko berkata jika dirinya tidak akan menyerah dan akan menjadi pemenang. Sungguh mubajir, Megumi pun tewas disembelih Mitsuko. Di keesokan harinya, Kitano langsung mengumumkan orang-orang yang sudah meninggoy di hari pertama. Yoshi 14番 Tendo Mayumi Kuronaga Hiroshi 10番7番Umai Mitsuru Yoshi 4番 Ogawa Sakura Yoshi 3番 Edo Megumi. Mendengar nama Megumi yang merupakan bestinya, sontak membuat Noriko syok parah. Kemudian, Kitano meminta semua orang untuk menandai beberapa wilayah yang akan dijadikan zona berbahaya. 友達が死んで辛いかもしれないけど11時から F の2 Menyadari mereka di zona berbahaya, Suya yang khawatir mengajak Noriko untuk segera pergi ke zona aman sebelum kalung mereka meledak. Oke. Sungguh suwe, melawan tutup panci saja Oki tidak mampu hingga tewas merasakan migrain ekstrim. Tak lama kemudian, Motobuchi tiba-tiba muncul sambil menodong mereka. Untung saja, mereka pun masih selamat berkat kedatangan Kawada si KM kelas. Lantas, Kawada yang merasa iba dengan senjata tutup panci, akhirnya mengajak Suya dan Noriko untuk pergi. Namun tak lama kemudian, mereka pun heran saat mendengar teriakan dua orang kewes dari kejauhan.
Rupanya Yukiko dan Kusaka berniat mengajak semua peserta untuk berdamai dan bekerja sama daripada harus saling menghabisi satu sama lain. Tapi tiba-tiba sungguh tanpa diduga, jika sedari tadi mereka sedang diintai oleh si anime Kiriyama. Seolah ingin menjadi MVP, Kiriyama terlihat semangat untuk menghabisi para peserta. Di saat itu pula, dirasa tidak akan mampu melawan Kiriyama, Kawada meminta mereka untuk menjauhinya. Di jam 12 siang, Kitano kembali mengumumkan peserta yang sudah tewas. Ia pun menambahkan, murid yang tersisa saat ini sebanyak 24 orang. Kemudian, scene beralih pada Mitsuko. Ia yang baru tiba langsung kaget saat Hirono tiba-tiba menodongnya dari belakang. Lantas, Hirono meminta Mitsuko untuk menyerahkan semua yang ia miliki. だな生理じゃなくてねなんなのよなんでみんなそうなの考えてみろ組の武器これよ Akhirnya, Hirono yang kena tipu malah meninggoy di tangan Mitsuko. Kembali pada Suya, ia pun panik saat mendapati Noriko yang demam akibat infeksi. Di tengah kebingungan, Suya bergegas melanjutkan perjalanan dengan menggendong Noriko. Melihat rumah terbengkalai, Suya memutuskan untuk beristirahat di tempat tersebut. Sangat kebetulan, mereka pun kembali bertemu dengan Kawada. Hingga sesaat kemudian, Kawada yang memiliki obat langsung mengobati Noriko. Setelah mengobati Noriko, Kawada yang merasa iba berniat membuatkan makanan untuk Suya. Singkat waktu, scene beralih pada Hiroki yang sedang mencari keberadaan circle-nya. Di tengah kebingungan, ia pun heran setelah mendengar suara seseorang di gedung terbengkalai. Di saat itu pula, si cepak bernama Mimura heran dengan Hiroki yang bisa menemukan keberadaannya. Rupanya saat ini Hiroki mendapatkan sebuah alat pelacak. Lantas untuk mempercepat waktu, Hiroki memutuskan untuk pergi mencari keberadaan temannya. Saat Hiroki pergi, Mimura pun kaget saat menyadari kalung yang ia kenakan memiliki mic, yang dimana para petugas bisa menyadap obrolan mereka. Setelah menyadari hal tersebut, Mimura yang berniat melakukan perlawanan meminta teman-temannya mencarikan bahan-bahan untuk membuat bom. Sementara Mimura akan meretas sistem keamanan milik pengawas. Di sisi lain, Kewes berskin FF bernama Chigusa langsung kaget saat dirinya dihampiri Kajushi. 遠慮しない。私だって遠慮しないピーってみろよ Sontak Chigusa pun kesal saat Kajushi yang benar-benar melukainya. Setelah merujak Kajushi, Chigusa pun panik saat melihat kedatangan Mitsuko. Meskipun lolos dari kejaran Mitsuko, Chigusa harus mengalami mules ekstrim setelah ditembak Mitsuko. Di saat itu pula, Hiroki yang baru tiba panik saat mendapati Chigusa mengalami pendarahan. Dirasa hidupnya tidak akan lama lagi, Chigusa yang sekarat meminta Hiroki untuk menemaninya sampai meninggoy. Singkat waktu, Kitano kembali mengumumkan murid-murid yang sudah meninggoy. Karena jumlah murid mulai sedikit, Kitano akan memberikan tantangan untuk semua peserta dengan menambahkan zona berbahaya setiap 1 jam sekali. Kembali pada kelompok Suya, setelah mendengar pengumuman Kitano, Kawada yang khawatir terkena zona bahaya mengajak yang lainnya untuk pergi. Tapi tiba-tiba
Rupanya suara tersebut berasal dari Kiriyama yang sedang memburu Oda yang kabur menggunakan sepeda ontel. Rupanya Oda masih hidup setelah dirinya menggunakan armor level 2. Tapi tiba-tiba sungguh malang, Odading pun modar disabet jurus pernapasan anime. Akan tetapi Kiriyama yang masih belum puas berusaha mencari korban lainnya. Setelah dilempari granat babatok, mereka pun diberondong tembakan secara membagong buta. Di tengah pengejaran, Kiriyama pun pede karena dirinya menggunakan armor level 2 milik si Odading. Singkat waktu, untungnya Suya masih selamat setelah ditolong oleh Utsumi. Lantas ia memberitahu jika tadi pagi Suya ditemukan tergeletak oleh Hiroki di pinggir pantai. Di saat itu pula, Suya yang khawatir berniat melanjutkan perjalanan untuk menemui Kawada dan Noriko. Akan tetapi Suya yang terluka diminta untuk beristirahat sampai keadaannya membaik. Sementara di ruangan lain, para kewes terlihat sedang sibuk menyiapkan makanan. Di saat itu pula, Shinolep Yuka berniat untuk memenangkan pertandingan dengan cara mencampurkan racun ke makanan teman-temannya. Hingga tak lama kemudian, temannya yang baru datang langsung memakan makanan tersebut. 川田がこの島を出る方法を知ってるらしいの。川田とノリコのところに食中毒ってある？私アニメしてなんともなかった。 Seketika mereka pun syok parah saat melihat temannya yang mengalami muntah darah. Dirasa makanan ini beracun, Satomi yang curiga langsung mengambil senjata. Ia pun berkata jika dari awal ia sudah tidak percaya satu sama lain. Sungguh bodoh, Utsumi dan circle-nya harus baluh dan mati konyol akibat saling tuduh. Namun orang yang sebenarnya memberikan racun masih selamat. Sementara di sisi lain, Suya yang mendengar suara tembakan bergegas mengeceknya. Di tengah rasa penyesalan, Yuko berkata jika circle-nya tewas akibat kebodohannya. Mendengar hal itu, Suya yang penasaran bergegas mengeceknya ke lantai bawah. Akhirnya Yuka yang merasa bersalah langsung menyusul circle-nya ke lobi dengan cara diskon umur. Hingga dari kejadian itu, jumlah murid yang ada di pulau ini tersisa 10 orang lagi. Singkat waktu, Suya berusaha memaksakan diri untuk pergi menemui si KM dan Noriko. Sementara di kuil, Noriko pun khawatir dengan keadaan Suya. Lantas si KM Kawada berkata jika Suya pasti akan selamat. Kemudian Shin beralih pada Hiroki yang baru tiba di gudang terbengkalai. Melihat botol kosong, ia pun merasa yakin jika di tempat ini ada seseorang. Dan benar saja, di tempat ini ada seorang kewes bernama Koto yang sedang bersembunyi. Seketika Koto lemas saat dirinya malah menghabisi gebetannya sendiri. Hingga di tengah rasa penyesalan, tiba-tiba malang sekali Koto yang lengah malah dibokong Mitsuko. Kemudian Mitsuko langsung meluting senjata milik Koto. Tapi tiba-tiba
Sungguh malang, meski telah berusaha sekuat mungkin, Mitsuko akhirnya tewas di tangan Kiriyama. Di malam harinya, beberapa murid tersisa berniat untuk meledakkan markas Battle Royale supaya mereka semua bisa keluar dari pulau ini. Di tengah persiapan, Iijima berkata jika barusan ia melihat seseorang dari arah Ryuk. Lagi-lagi Kiriyama berhasil menambah KDA-nya. Melihat teman-temannya meninggoy, Mimura yang tak punya cara lain berniat melakukan aksi YOLO. Betapa syoknya mereka saat melihat ledakan dahsyat. Dan bisa kita lihat, jika Suya berhasil kembali bertemu dengan teman-temannya. Hingga tak lama kemudian, bagaikan raja terakhir, mereka pun syok saat melihat Kiriyama masih kuat sampai detik ini. Dirasa Kiriyama tidak menyadari keberadaannya, Kawada meminta Suya dan Noriko untuk diam sementara ia akan membokongnya. Akhirnya, Kiriyama si pemain solo gagal chicken dinner setelah dihabisi oleh si KM. Dan kini, murid yang tersisa dalam permainan ini berjumlah 3 orang. Kembali ke markas, setelah para pemain hanya tersisa 3 orang, Kitano meminta para pasukan untuk pergi, di mana sisanya akan ia bereskan sendiri. Melihat Kawada datang sendirian, ia pun merasa jika Kawada sudah menghabisi Suya dan Noriko. Hingga setibanya di ruang pengawas, Kitano berkata jika ia akan mengembalikan Kawada ke masyarakat. Ia pun ingin Kawada menjadi orang yang lebih baik. Tapi tiba-tiba, Kitano pun kaget saat menyadari Suya dan Noriko masih hidup. Rupanya mereka masih bekerja sama sampai akhir. Lantas tanpa basa-basi, Noriko yang kesal langsung menodongkan senjatanya. Dan bisa kita lihat, Kitano yang siap mati sengaja menggunakan pistol air benteng Takeshi, di mana sebenarnya ia sudah lelah menjadi panitia Battle Royale dengan menghabisi para remaja. Setelah menghabisi Kitano, mereka pun bergegas pergi dari pulau ini. Di tengah perjalanan, mereka pun panik saat melihat Kawada yang sekarat. Dan sungguh suwe, Kawada harus mengalami pendarahan bekas adu mekanik dengan Kiriyama. Kemudian, Kawada yang sekarat meminta mereka untuk tetap bertahan hidup. Kawada. Kawada-san. 最後に Singkat cerita, akhirnya Suya dan Noriko dinyatakan sebagai DPO karena telah kabur dari permainan Battle Royale. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana film yang cukup seru bukan? Tak ada yang perlu dijelaskan lagi karena sudah jelas dengan aksi bebel-dugan. IMDb untuk film ini adalah cukup besar, yaitu 7,5. Dan menurut saya yang cocok saja dengan nilai segitu. Mungkin ini saja review dan pembahasan film Battle Royale tahun 2000. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekayang. Thanks for watching, see you next video. Bye-bye.